Arka merasakan perubahan itu. Sikap Maya yang sedikit lebih dingin membuatnya resah. Ia takut kehilangan satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dalam satu sesi, Arka akhirnya bertanya, "Apakah saya terlalu merepotkan?" Pertanyaan itu menusuk hati Maya. Dengan jujur dan tenang, ia menjelaskan tentang batas profesional, tentang bagaimana perasaan bisa muncul, namun harus disadari. Kejujuran itu justru membuat Arka semakin menghormatinya. Kekayaan yang tak mampu mengisi hati. Arka Wijaya dikenal sebagai sosok yang sempurna di mata dunia. Di usia 40 tahun, ia telah menjadi bos besar perusahaan properti multinasional dengan aset triliunan rupiah. Gedung-gedung tinggi berdiri atas namanya. Mobil mewah berjejer di garasi rumahnya dan namanya selalu muncul di majalah bisnis ternama. Namun di balik semua itu, Arka sering duduk sendiri di ruang kerjanya yang luas, menatap jendela kaca dengan pandangan kosong. Setiap malam, rumah megah itu terasa sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada percakapan hangat. Arka merasa hidupnya seperti mesin. Bangun, rapat, menandatangani kontrak, pulang, lalu mengulanginya kembali. Ia kehilangan makna meski memiliki segalanya. Bahkan saat pesta-pesta eksklusif, ia tetap merasa sendirian di tengah keramaian. Suatu hari, Arka mengalami serangan panik di ruang rapat. Dadanya sesak, nafasnya berat, dan pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak ia mengerti. Dokter menyatakan secara fisik ia sehat, namun menyarankan satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, bertemu psikolog. Awalnya Arka menolak. Baginya, masalah mental adalah kelemahan. Namun kehampaan yang terus menggerogoti jiwanya memaksanya mengalah. Dengan langkah berat dan hati penuh gengsi, Arka akhirnya membuat janji dengan seorang psikolog bernama Dr. Maya Lestari, tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Pertemuan dua dunia yang berbeda. Ruang praktik Dr. Maya terasa hangat dan sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasa Arka temui. Dindingnya dihiasi lukisan lembut, aroma teh kamomil menguar pelan. Maya menyambut Arka dengan senyum tenang, tanpa sikap mengagumi atau takut, sesuatu yang jarang ia rasakan. Pada sesi pertama, Arka lebih banyak diam. Ia terbiasa memberi perintah, bukan membuka perasaan. Namun Maya tak memaksa. Ia membiarkan keheningan berbicara, hingga akhirnya Arka menghela napas panjang dan berkata, "Saya punya segalanya, tapi saya tidak merasa hidup." Kalimat itu menjadi awal. Maya mendengarkan dengan penuh empati tanpa menghakimi. Ia membantu Arka menyadari bahwa selama ini ia mengukur nilai hidup dari pencapaian, bukan dari kebahagiaan. Arka mulai menceritakan masa kecilnya yang keras, tuntutan ayahnya, dan ketakutannya akan kegagalan. Setiap sesi terasa melelahkan sekaligus melegakan. Arka mulai menantikan pertemuan-pertemuan itu, bukan sebagai bos besar, tetapi sebagai manusia biasa yang terluka. Maya melihat sisi rapuh Arka, sisi yang tak pernah diperlihatkan pada siapapun. Tanpa disadari, sebuah ikatan emosional mulai tumbuh. Bukan cinta, setidaknya belum. Namun kehadiran Maya menjadi cahaya kecil di lorong gelap kehidupan Arka. Untuk pertama kalinya, ia pulang dengan perasaan lebih ringan, meski masalahnya belum sepenuhnya selesai. Luka lama yang terbuka. Seiring berjalannya waktu, sesi terapi semakin dalam. Maya mengajak Arka menyelami luka-luka lama yang selama ini ia kubur dengan kesibukan dan uang. Arka akhirnya berani mengakui bahwa ia tumbuh dengan rasa takut tidak pernah cukup baik di mata ayahnya. Ia mengingat masa kecilnya yang penuh tekanan. Setiap nilai, setiap prestasi selalu dibandingkan. Tak ada pelukan, tak ada pujian, hanya tuntutan. Dari situlah Arka membangun dinding tinggi, menjadi keras, perfeksionis, dan dingin. Saat menceritakan itu, suara Arka bergetar, matanya memerah, sesuatu yang tak pernah terjadi di ruang rapat. Maya memberinya tisu, namun yang lebih penting, ia memberinya ruang untuk merasa.
Tidak apa-apa merasa lelah, ucap Maya lembut. Perlahan Arka mulai menangis. Tangisan seorang pria dewasa yang selama puluhan tahun menahan beban sendirian. Maya tetap profesional, menjaga batas. Namun kehangatan sikapnya membuat Arka merasa aman. Di luar ruang terapi, hidup Arka mulai berubah. Ia mulai mengurangi jam kerja, mencoba makan malam sendiri tanpa ponsel, bahkan berjalan kaki pagi hari. Kehampaan belum hilang sepenuhnya, namun kini ia tahu akar masalahnya. Di sisi lain, Maya pun mulai menyadari bahwa kliennya bukan sekedar pasien biasa. Ada ketertarikan sebagai manusia, meski ia berusaha keras menjaga jarak profesional. Ia tahu perasaan adalah wilayah berbahaya yang harus ditangani dengan hati-hati. Batas profesional dan perasaan yang tumbuh. Maya mulai merasa gelisah. Setiap kali jadwal sesi Arka tiba, hatinya berdebar lebih cepat dari seharusnya. Ia menyadari ini adalah tanda bahaya. Sebagai psikolog, ia tahu betul resiko keterikatan emosional. Maka ia memperketat sikap, menjaga jarak, dan mengingatkan diri pada etika profesi. Arka merasakan perubahan itu. Sikap Maya yang sedikit lebih dingin membuatnya resah. Ia takut kehilangan satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dalam satu sesi, Arka akhirnya bertanya, "Apakah saya terlalu merepotkan?" Pertanyaan itu menusuk hati Maya. Dengan jujur dan tenang, ia menjelaskan tentang batas profesional, tentang bagaimana perasaan bisa muncul, namun harus disadari. Kejujuran itu justru membuat Arka semakin menghormatinya. Beberapa bulan kemudian, Maya menyarankan untuk mengakhiri terapi secara bertahap. Arka telah jauh lebih stabil. Keputusan itu terasa berat, namun masuk akal. Pada sesi terakhir, Arka mengucapkan terima kasih dengan mata berkecak-kecak. Setelah terapi berakhir, mereka tak lagi bertemu. Namun bayangan satu sama lain terus hadir. Arka merasakan kekosongan baru. Kali ini bukan karena hampa, tapi karena rindu. Maya pun sering teringat Arka, bertanya-tanya apakah ia baik-baik saja. Takdir belum selesai. Suatu hari, secara tak sengaja, mereka bertemu kembali di sebuah acara sosial. Bukan sebagai psikolog dan pasien, melainkan dua manusia yang kini berdiri setara. Pertemuan kembali tanpa sekat. Pertemuan itu terasa canggung sekaligus hangat. Arka dan Maya saling menyapa dengan senyum yang tertahan. Kini, tak ada lagi sofa terapi, tak ada catatan medis, hanya percakapan ringan tentang hidup dan kesibukan masing-masing. Arka terlihat lebih tenang, lebih hidup. Maya melihat hasil dari perjalanan panjang yang mereka lalui. Mereka berbincang lama, tertawa kecil, dan menyadari bahwa kenyamanan itu masih ada, bahkan lebih jujur. Setelah beberapa kali bertemu secara wajar dan etis, Arka akhirnya mengungkapkan perasaannya. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kejujuran. Ia mengatakan bahwa Maya telah membantunya menemukan arti hidup. Dan kini, ia ingin membangun hidup bersama. Maya membutuhkan waktu. Ia menimbang dengan hati dan akal. Namun ia juga menyadari bahwa perasaan itu nyata, tumbuh setelah semua proses profesional selesai. Dengan penuh kesadaran, ia menerima Arka. Hubungan mereka berjalan perlahan, sederhana, jauh dari sorotan media. Arka belajar mencintai tanpa menguasai, dan Maya belajar membuka hati tanpa takut. Cinta yang menyembuhkan. Hubungan Arka dan Maya bukan tanpa tantangan. Perbedaan dunia mereka sering memunculkan konflik kecil. Arka terbiasa dengan kontrol, Maya terbiasa dengan refleksi. Namun justru disitulah mereka saling melengkapi. Maya membantu Arka mengenali emosinya, sementara Arka mengajarkan Maya keberanian bermimpi lebih besar. Mereka belajar berkomunikasi dengan jujur, menyelesaikan masalah tanpa ego. Arka merasakan kebahagiaan yang berbeda, bukan euforia sesaat, melainkan ketenangan. Maya bukan mengisi kehampaan dengan cinta semu, tapi menemani Arka berdamai dengan dirinya sendiri. Lamaran yang penuh makna.
Lamaran Arka tak dilakukan di hotel mewah. Ia memilih sebuah taman kecil, tempat ia pertama kali belajar menikmati hidup sederhana. Dengan suara bergetar, ia melamar Maya, berjanji untuk terus bertumbuh bersamanya. Maya menerima dengan air mata haru. Ia melihat Arka bukan sebagai bos super kaya, melainkan pria yang telah berjuang melawan kehampaan dan menang. Pernikahan mereka berlangsung hangat dan intim, tanpa kemewahan berlebihan, hanya keluarga, sahabat, dan doa. Arka menatap Maya dengan penuh syukur, menyadari bahwa kekayaan sejati adalah seseorang yang mau memahami dan berjalan bersama. Kini, Arka tetap sukses, namun tak lagi kosong. Bersama Maya, ia menemukan bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang merasakan, mencintai, dan berbagi makna. Aku